Baik, terima kasih Mas Egi. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf waktunya 30 menit cukup ya? Oh, cukup kebanyakan nanti. Sugeng Riyadi, sederek-sederek, sedulur-sedulur sekalian, Bapak Ibu, teman-teman. Selamat Lebaran gitu ya. Semoga yang Lebaran bukan ekspansi semennya, tapi perlawanan kita. Ya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Saya Jaya Darmawan sama teman-teman Celios. Jadi saya nggak sendiri. Nanti kalau ada pertanyaan sulit tanya teman-teman saya aja. Jadi di sini ada teman-teman yang juga riset tentang Kars di Praci Mantoro, Kars di Kendeng, termasuk mengolah data-data yang kita ambil dari data yang valid lah gitu. Uh, Tadi Celios itu apa ya? Lembaga riset gitu ya, lembaga riset atau pusat studi yang ngomongin ekonomi dan hukum. Nah, jadi harapannya kami bisa membantu warga untuk menjustifikasi, untuk bilang bahwa kita tuh nggak butuh semen. Gitu ya. Selama ini kita kan dikasih tahu bahwa kita butuh semen, kita butuh memperluas pabrik semen, memperluas pertambangan semen. Memang benar kayak gitu ya. Saya kebetulan lulusan ekonomi, satu kampus sama Bu Popi, dosen saya. Jadi kalau kita melihat data, Bapak Ibu sekalian, ada namanya produksi semen, ada juga penjualan semen, gitu ya. Jadi kondisinya di pasar, gitu ya, maksudnya di pasar itu di industri, semen kita tuh produksinya sangat-sangat besar. Tahun 2024 aja itu sudah 120 juta ton. Jadi produksinya sangat masif, sangat besar, gitu ya. Bahasa Jawanya gilani, gitu ya. Wakeh, gitu ya. Yang kedua, penjualan semen itu turun, gitu ya. Karena ada penurunan ekonomi, konstruksi itu tidak butuh semen sebanyak itu, gitu ya. Permintaan semen, gitu ya. Jadi kebutuhan semen yang dibutuhkan oleh rumah, gitu ya, pembangunan industri atau pembangunan perkantoran itu juga turun sebenarnya. Jadi nggak gatuk ya, nggak nemu antara produksi semen dengan kebutuhan semen. Makanya kalau bahasanya di industri utilitasnya itu rendah, gitu ya. Alias kita nggak butuh semen sebenarnya. Secara apa ya, kebutuhan pasar gitu atau kebutuhan industri itu kita nggak butuh semen, gitu ya. Jadi saya nggak tahu, jangan-jangan yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya, dengan badan usaha milik negaranya adalah upaya untuk menutupi kinerja yang buruk dari PT Semen itu sendiri. Karena kalau dalam bacaan kami, di dalam analisis kami, ada beberapa temuan-temuan rasio keuangan. Ibaratnya kalau perusahaan itu kan nggak jauh beda dengan rumah tangga gitu ya. Ketika kemampuan untuk menambah aset itu lebih buruk dibanding tahun sebelumnya ketika memberdayakan sumber daya. Nah, ini banyak terjadi ketika kita melihat laporan keuangan PT Semen Indonesia. EBITDA-nya turun, profitnya turun, return on asetnya turun gitu ya. Di kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, menghasilkan equity gitu ya. Atau intinya biar perusahaan itu jalan itu kemampuannya turun. Nah, agar tidak disalahkan, yang dilakukan adalah menambah proyek baru. Nah, itu yang kita lihat bacaan kami dalam beberapa tahun terakhir, kenapa PT Semen itu atau alias PT Semen Indonesia itu membangun pabrik baru. Lucunya gitu ya, asosiasi semen itu juga teriak gitu ya. Jadi nggak cuman warga gitu ya. Ini lucu sekali ini gitu. Asosiasi semen gitu ya, isinya orang-orang yang punya pabrik semen, punya usaha semen itu teriak. Kita tuh nggak butuh semen gitu loh. Kita nggak butuh semen gitu ya. Kita nggak butuh pertambangan baru. Kita nggak butuh pabrik baru gitu ya. Tapi yang terjadi malah tetap kekeh menambah pabrik baru. Itu yang pertama.
secara industri kita nggak butuh semen, apalagi warga, gitu. Orang industri aja nggak butuh, apalagi warga, gitu ya. Ramah masuk lah, gitu ya. Yang kedua, saya kira valuasi jasa lingkungan atau hitungannya Bu Popi dan kawan-kawan itu masih sangat relevan hingga sekarang. Yang mana kalau per tahun lalu kerugian yang ditanggung warga itu 35 T. Ya. 35 T dibagi warga Rembang berapa? 300-an ribu paling ya. 3 jutaan. Jadi bayi yang lahir di Rembang, lahir ceprot, itu sudah langsung menanggung biaya kerugian 3 juta. Gitu ya. Lahir ceprot, lahir sudah menanggung kerugian 3 juta. Nah, saya nggak tahu apakah itu angka yang besar. Saya kira sangat besar. Gitu ya. Jadi dari misalkan kehilangan serapan air, kehilangan biodiversity, kehilangan padi atau lahan padi yang menghasilkan pertanian, itu angkanya hingga 35 triliun. Nah, besar sekali itu. Kalau dibeliin kerupuk, saya kira satu Rembang itu ketutup sama kerupuk semua itu. Nah, gitu. Jadi besar sekali. Jadi saya kira ini sama terjadi, rekan-rekan sekalian, teman-teman sekalian, yang terjadi di daerah lain. Di Pracimantoro kita menghitung selama 70 tahun ke depan kerugiannya itu 26 triliun. Gitu ya. Di Pracimantoro warga dijanjikan investasi 2 T. Di sini warga dijanjikan investasi 5 T. Investasinya buat siapa? Gitu ya, pertanyaannya. Buat warga kah? Ada yang menikmati kah warga? Gitu. Nggak ada, itu anak kecil aja tahu, ya. Renek. Jadi saya kira apa yang terjadi di Kendeng ini dan ternyata terjadi di daerah lain, termasuk Pracimantoro, kita coba hadang secara ilmiah, secara konstitusional, gitu ya, bahkan pembangkangan sipil yang konstitusional itu kita lakukan secara akademik dengan hitungan yang sangat hati-hati dan proyeksi yang ilmiah. Kita bilang bahwa kita nggak butuh pabrik semen, gitu ya, karena kerugiannya itu bukan ditanggung oleh perusahaan, bukan ditanggung oleh pengusaha, gitu ya, tapi kerugiannya ditanggung oleh masyarakat. Ya. Biaya kesehatan itu besar sekali. Kalau di Kendeng aja biaya kesehatannya mencapai 63 M, gitu ya. Yang lucu, pemerintah nggak mikir kalau biaya kesehatan tuh mereka juga tanggung lewat BPJS. Jadi BPJS kesehatan tuh bisa jebol itu iurannya kalau tetap melanggengkan pembangunan yang merusak, termasuk pabrik semen dan pertambangannya. Jadi saya kira secara valuasi kerugian ini sangat-sangat merugikan. Yang ketiga juga, kalau kita melihat dari judulnya kan menolak molo bencana ya Mas ya? Ya, bukan bolo Mas. Bolo. Bolo ini masih kalau ini Solo. Bukan, kita bukan bolo ini masih. Jadi menolak molo, menolak bencana, gitu ya. Menariknya teman-teman, saya kira nanti Pak ET bisa explore di bagian ini. Valuasi kerugian ini tidak pernah memperhitungkan kerugian atas potensi bencana. Apa yang terjadi di Aceh sekarang, jadi kita bisa bayangin ada pimpinan negara dengan santuinya, dengan santainya dia bilang Aceh sudah hampir pulih 100%. Sedangkan di malam takbiran warga Aceh itu masih tinggal di tenda-tenda, masih kedinginan, masih kesusahan mencari rumah. Saya pernah KKN di Aceh. Saya tahu, ikut merasakan pedihnya rakyat Aceh. Jadi di saat yang sama, bosnya, pimpinannya, gitu ya. Tapi dalam konteks ini adalah petugasnya, gitu ya. Petugasnya itu malah bilang Aceh itu sudah selesai, sudah rampung, sudah hampir pulih 100%. Jadi apa yang bisa kita percaya, gitu ya? Ketika situasi terjadi bencana seperti itu, dan saya kira beberapa bulan yang lalu di Sukolilo juga ada bencana banjir bandang ya Mas ya. Jadi
Apa yang terjadi di Aceh itu berpotensi terjadi di banyak daerah, termasuk di Kendeng, termasuk di daerah pegunungan Kendeng, di pegunungan Pracimantoro, di Maluku, di Sagea, dan daerah pertambangan lain. Jadi secara landscape bencana ini sudah sangat-sangat tidak masuk akal, sangat-sangat tidak masuk akal. Dan kalau boleh merujuk data BPS, gitu ya, ini kan pemerintah sangat bangga dengan data BPS, gitu ya. Badan Pusat Statistik, gitu ya. Jadi ada beberapa orang yang digaji untuk ngambil data, gitu ya. Oke lah, kita merujuk datanya pemerintah lah, data lembaga negara lah. Data BPS menunjukkan daerah yang dekat tambang itu 20% lebih mudah terkena bencana. Gitu. Jadi data mana lagi yang mau dipercaya, gitu ya. Walaupun ya kita sama-sama tahu pemerintah kita sekarang, rezim sekarang itu anti dengan data. Dia lebih suka mendengarkan onco, kroninya. Bahkan kroninya kalau itu dari Amerika, gitu kan. Jadi saya kira data sudah menunjukkan bahwa daerah-daerah yang dekat dengan pertambangan itu mudah terkena bencana, mudah terkena longsor, degradasi tanah, termasuk polusi udara, dan biasanya jauh dari akses kesehatan, jauh dari klinik, jauh dari puskesmas, termasuk tenaga kesehatannya lebih sedikit. Nah, jadi dari segala aspek ternyata penurunan kualitas tanah. Di Jogja, Bapak Ibu sekalian, kami juga melakukan riset bersama Pemprov. Kali ini Pemprovnya agak lumayan tuh, gitu ya. Kalau di Jawa Tengah kan ditinggalin kan. Kali ini Pemprovnya bikin riset untuk menghitung kerugian pertambangan pasir. Ternyata setiap tahun warga Jogja itu harus menggali kedalaman air tanahnya itu lebih dalam. Karena terjadi tanah itu semakin rusak dia. Kita butuh mencari air lebih dalam. Saya kira mungkin sudah terjadi di sini ya. Ya, kesusahan mencari air. Jadi ekspansi atau perluasan tambang pasir di Jogja, galian C itu menyebabkan warga harus ngeluarin uang untuk menggali air tanah. Apakah pemerintah menanggung biaya itu? Enggak sama sekali. Jadi dari segala aspek tadi, termasuk kita belum ngomongin biodiversitas gitu ya. Kita ngomongin makhluk hidup lain yang juga hidup bersama kita, yang itu juga harus dijaga. Itu kalau dihitung juga sangat besar. Saya ingin bilang bahwa biodiversitas, keanekaragaman hayati, hewan, tumbuhan, lowo yang ya. makan hama dan monyet, gitu ya. Itu kan penting sebenarnya. Karena itu ikut andil menjaga lingkungan. Saya ingin bilang begini, Bapak Ibu sekalian. Saya kalau di forum-forum kayak gini kadang agak bias antara jadi peneliti atau penyintas. Karena rumah saya pernah digusur sama Jokowi. Jadi saya sudah, tapi saya tidak berusaha sentimen ya dengan Yerusalem gitu ya. Dengan ya silakan, bagus gitu ya. Saya ingin berusaha menjadi peneliti. Tapi bagaimanapun saya pernah di posisi Bapak Ibu sekalian. Rumah saya di Solo yang katanya kotanya bagus itu digusur sama Jokowi. Gitu ya. Dan Bapak Ibu saya yang berjuang untuk mempertahankan tanahnya itu difitnah oleh para simpatisan rezim. Gitu. Jadi kalau ketemu warga gini, hati saya juga agak sesak sebenarnya. Gitu ya. Dan saya ingin bilang bahwa kita nggak berhutang apapun sama negara. Kita nggak punya hutang apapun sama pemerintah. Pemerintah yang harusnya hutang kepada kita. Karena selama ini yang menjaga pegunungan Kendeng itu warga. Bukan pemerintah. Bukan negara. Lalu tiba-tiba atas nama pembangunan, atas nama pertumbuhan, pemerintah datang. Gitu ya. Saya ingin membangun pabrik semen di sini. Kowe sopo tok? Kau siapa? Gak pernah menjaga, gak pernah ikut membangun, tiba-tiba ingin menggusur kami yang selama ini menjaga. Gitu ya. Selama ini menjaga kars, selama ini menjaga hutan,
selama ini menjaga pangan warga. Ini ikut saya rasakan ketika saya mengalami hal yang serupa di kota yang katanya indah, Solo, gitu ya. Bullshit. Gitu ya. Jadi kawan-kawan sekalian, Bullshit ini apa, Mas? bullshit niku Oh, telai kebu. Oh, leres Mas ya? dia leres. Oke, Gitu. telai kebu. Gitu. Telai kebu dulur-dulur. Gitu. Jadi ini yang menerjemahkan Mas Egi. Gitu. Saya cuma tanya. Saya tanya. Mereka yang terjemah. Jadi nggak usah takut, gitu ya. Yang punya tanah ini tuh kita, gitu ya. Yang selama ini menjaga itu kita. Mana pusing pikir itu para pejabat yang duduk nyantai itu. Ah, yang penting pertumbuhan ekonomi centang. Yang penting Menteri Purbaya centang, gitu ya. Dan kondisi ini, kawan-kawan sekalian, Bapak Ibu sekalian, terjadi di tengah anggaran kita dipakai untuk MBG. Gitu. 335T. Dipakai untuk 200T, Koperasi Merah Putih. Wah, pejabat ini. Apa, Pak? Harus lebih lantang. Gitu. Ini petugas saja ini Bapak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, alih-alih mengalokasikan dana untuk menjaga kars, untuk menjaga lingkungan, gitu ya. Pemerintah malah ingin MBG, yang mana korupsinya itu terang-terangan. Pemerintah malah pengen membangun Koperasi Merah Putih, yang itu sebenarnya bukan koperasi. Sedangkan dana-dana penyelamatan lingkungan kita, dana penanggulangan bencana kita di setiap lembaga itu di bawah 1% dari dana MBG. Jadi ini sudah nggak masuk akal. Ini yang kita sebut dengan kesewenang-wenangan fiskal atau pengelolaan anggaran yang sak pena EDW. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya ingin tanya, apakah kita hari ini masih ingin melawan? Apakah hari ini kita masih ingin melawan? Apakah hari ini kita masih takut? Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Kendeng! Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebut ya. Katuran rawuh Pak Camat Gunem, monggo pinara. Oh, menika nggih. Pangapunten nggih. Sugeng rawuh Bapak nggih. Matur nuwun sanget saged rawuh sareng rencang-rencang sedanten menika rerembagan bab nyawiji nolak molo. Nggih. Beberapa menit terakhir, masih ada waktu 5 menit sebetulnya. Mungkin saya ingin Mas Zaya sedikit mengelaborasi itu apa ya Mas ya, menjelentrehke yang lebih ini, menjelaskan lebih jelas tentang angka tadi. Karena angka tadi itu membuat saya takjub itu, bahwa kita itu sebetulnya mengalami kerugian 35 triliun. Itu jangan triliun ya, miliar saja nggak pernah. Nggak bisa membayangkan. Kira-kira kalau ditumbuk seberapa banyak itu ya. Itu misalnya di sini ada kerugian karena serapan air itu ada 217,6 miliar. Kemudian ada banyak, ada kesehatan tadi yang sempat disinggung ya. Itu terutama karena penyakit hispa dan semacamnya itu 63 miliar. Mohon dijelaskan bagaimana ketemu angka-angka tersebut supaya dulu-dulu ini juga paham. Kok iso engko sakmono gedene, aku ora tau ngetokke duit sakmono, ternyata awake dhewe iki nanggung sakmono gedene. Monggo dijelaskan lebih detail bagaimana itu. Ya, 5 menit cukup Mas ya? cukup tepat. Siap. Jadi ini yang dinamakan dengan eksternalitas negatif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau di ekonomi itu konsep cost benefit yang berbasis bisnis itu kuno, gitu ya. Karena dia tidak mampu melihat secara luas. Jadi kalau cuman hitungannya pendapatan kurangi belanja jadinya untung, itu terlalu sederhana. Makanya kita kalau ingin melihat dampak dari kebijakan, kita harus melihat dampak negatifnya. Itu harus dihitung. Nah, selama ini itu yang tidak dihitung. Nah, valuasi jasa lingkungan yang dilakukan oleh Bu Popi dan kawan-kawan dalam konteks
CAT Watu Putih itu menemukan bahwa misalkan serapan air di kars itu sebenarnya dia tidak bisa direklamasi. Kalau dia rusak, ya rusak, gitu. Tidak akan bisa pulih kembali. Nah, karena kemampuannya untuk menyerap karbon, kemampuannya untuk menyerap air itu sangat tinggi, sehingga fungsinya sangat besar, manfaatnya sangat besar. Hitungannya dari analisis ini itu bisa menciptakan hingga 217,6 M. Biasanya dikaitkan dengan kemampuannya untuk agar air itu tidak lari menerjang warga, gitu ya. Yang kedua, kerugian lahan sawah karena berkurangnya ketersediaan air. Nah, itu biasanya dihitung dengan air di daerah sini harganya berapa dikalikan dengan lahan, gitu ya. Dan ketemu 1 T. Berarti sebenarnya ini menunjukkan bahwa pertanian di sini sangat maju, sangat luas. Nah, itu dikorbankan untuk pembangunan. Lalu ada biaya kesehatan. Mungkin nanti Mas Panji bisa membantu ya, gitu ya. Mas Panji ikut menghitung di Pracimantoro juga. Memang kalau di Pracimantoro hitungan kami agak spesifik, hanya fokus di 1-2 penyakit. Kalau ini mungkin lebih umum. Itu pun dapat 63 M. Artinya biaya yang dikeluarkan oleh dulur-dulur ini untuk mengobati penyakit karena dampak lingkungan itu senilai itu? Betul. 63 M. Dan itu ditanggung oleh warga atau BPJS, gitu ya. Itu pun kemarin sempat macet ya, BPJS PBI itu macet gara-gara dialokasikan buat MBG. Jadi dananya diambil lah dananya, gitu ya. Setelah protes baru diaktifin kembali. Di protes itu sudah harus jadi jalan hidup kita, karena kita hidup di negara yang kalau nggak protes, uang kita diambil, pajak kita ditambahin. Jadi ini banyak motor kan ini. Lihat aja nanti pajak PKB kita sama Opsen itu. Pasti mahal. Jawa Tengah itu pajaknya paling mahal. Masalahnya pajaknya nggak adil Bapak Ibu sekalian. Kalau yang dipajaki orang-orang super kaya silahkan. Tapi kalau yang dipajaki semua orang, ya kita patut protes. Nah, jadi dan protes itu wajar. Termasuk ternyata di sini juga ada air terjunnya, Mas ya, air terjun dan gua. Jadi kan potensinya juga sangat tinggi. Termasuk di Praci. Di Praci itu ada potensi pariwisata yang sangat bagus. Ada museum, ada lembah Bengawan Solo. Bahkan kalau kita baca Nar the Republic itu, bukunya Tan Malaka itu, ternyata lembah Bengawan Solo itu sudah indah sejak dari dulu, gitu ya. Dan itu dikorbankan juga karena faktor ingin membangun pabrik semen di sedulur-sedulur di Wonogiri, gitu. Nah, ini kerugian pariwisata. Ada kerugian lainnya terkait dengan panen durian. Ada durian di sini berarti ya. Lagi usum durian nggak ini? Udah lewat gitu ya. Jadi oke. Jadi ada durian gitu ya. Ada biaya air rumah tangga. Nah, yang belum dihitung itu adalah biaya potensi bencana. Ya, termasuk biaya potensi konflik. Nah, biasanya ada kalau di accounting itu ada rule of thumb. Dia ada penghitungan sederhana, tingkat investasi dikalikan 30% itu bisa dijadikan biaya potensi konflik. Nah, 5T dikali 30% gede sekali itu. Dan saya kira warga lebih mengalami sehari-hari ya eskalasi konfliknya gitu ya. Kalau dirupiahkan saya kira bisa lebih besar. Nah, jadi kalau di total semuanya itu mencapai 35 triliun. Di sini ada yang pernah pegang uang 35T? Nonton aja nggak pernah nih. Saya juga nonton aja nggak pernah gitu ya. Cuma pernah nonton di film gitu ya. Jadi begitu Mas Egi, saya kira kerugian yang ditanggung oleh warga dan ditanggung pemerintah itu sendiri, dinikmati oleh pengusaha, itu sampai detik ini bisa mencapai 35T. Terima kasih. Nggih, matur nuwun Mas Jaya. Saya pikir Mas Jaya membuka sebuah cara pandang yang baru begitu ya, bahwa ternyata dalam industri, khususnya industri semen di Kendeng bahkan di tempat yang lain itu ibarat kata orang tua itu adalah ada fenomena atau ada sebuah situasi ketika awak dhewe iki ora mangan nongkone nang gupak pulute. Kira-kira gitu mungkin yang mau disampaikan oleh
oleh Mas Jaya dengan penelitian dari Celios itu. Nah, tadi mungkin ada yang sempat lihat kajian tentang kendeng yang dilakukan oleh Celios itu dirangkum dalam 2 buku ini. Maaf sekali kami tidak bisa membagikannya dalam bentuk fisik, tapi di beberapa toko atau tiang ini ada QR code, ya. Silahkan di-scan untuk mendownload 2 buku ini. Jadi kalau ingin tahu lebih detail tentang angka-angka atau argumentasi yang lebih detail tentang